Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Vart Sugita, kelas 2021C, NPM 21103116 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah kasus tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Kekerasan fisik terhadap anak sering terjadi dalam bentuk pemukulan, penghinaan, atau ancaman oleh orang tua. Kekerasan ini sering digunakan sebagai bentuk pendisiplinan dengan mendidik anak. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 2023 adalah seorang ibu yang memukul anaknya yang berumur 10 tahun. Anak tersebut dipukul oleh ibunya karena setiap hari anak tersebut bermain terlalu lama dengan teman-temannya yang dianggap melanggar aturan dalam keluarga. Ibunya memukuli anak tersebut menggunakan sepotong kayu di kakinya, hingga kaki anak tersebut menjadi bengkak. Menurut saya, tindakan ini melanggar hak anak atas kehidupan dan keselamatan, terdapat dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kekerasan fisik dan psikologis dapat menyebabkan cedera atau kematian. Hak atas perlindungan dari kekerasan dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, anak berhak dilindungi dari kekerasan dan penelantaran. Hak atas pendidikan dan pengembangan terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Kekerasan dapat mengganggu proses belajar dan pengembangan anak. Hak atas kebebasan dari eksploitasi terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB. Anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan pekerjaan paksa. Menurut saya, dalam peristiwa ini yang menjadi korban yaitu anak yang berusia 10 tahun yang dipukul oleh ibunya, sedangkan yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah ibu kandung dari anak tersebut yang bersikap agresif terhadap anaknya. Menurut saya, penyebab dari masalah tersebut yaitu ibu merasa frustasi karena anaknya dianggap tidak patuh terhadap aturan yang ada dalam keluarga untuk segera pulang setelah bermain. Akar permasalahan dari peristiwa tersebut yaitu yang pertama, kurangnya pengendalian emosi oleh orang tua, di mana orang tua yang kurang mampu untuk mengelola perasaan marah, frustasi, atau stres ketika menghadapi situasi yang dianggap sulit, di mana orang tua juga menganggap kekerasan fisik adalah cara untuk mendisiplinkan anak tanpa menyadari dampaknya. Yang kedua, budaya yang menganggap memukul sebagai metode untuk mendisiplinkan anak. Budaya ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukuman fisik merupakan cara efektif untuk mengajarkan anak disiplin, menghormati orang tua, dan mencegah perilaku buruk. Yang ketiga, kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya hak untuk bermain. Banyak orang tua yang menganggap bermain hanya sebagai aktivitas yang tidak produktif atau hanya membuang-buang waktu saja, sehingga tidak memberi ruang yang cukup bagi anak untuk menikmati hak bermain mereka. Padahal bermain merupakan salah satu hak dasar anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak.
Yang keempat, tekanan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kestabilan mental orang tua. Tekanan sosial dan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan mental orang tua. Ketika orang tua menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan sehari-hari, mereka seringkali merasa tertekan, kewalahan, atau frustasi. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk mengontrol atau mengelola emosi. Jika tidak ditangani, tekanan ini dapat mempengaruhi cara orang tua mengasuh anak dan menciptakan lingkungan yang kurang sehat bagi perkembangan anak. Berikutnya, dampak kekerasan fisik oleh orang tua terhadap anak, yaitu yang pertama, dampak jangka pendek. 1. Cedera fisik. Anak bisa mengalami luka, memar, patah tulang, atau cedera lainnya. Yang kedua, trauma emosional. Anak mengalami rasa takut, cemas, dan pikirannya tidak aman. Yang ketiga, ketergantungan emosional, di mana anak menjadi terlalu bergantung pada orang tua. Yang keempat, perilaku agresif. Anak akan meniru perilaku kekerasan dari orang tuanya. Yang kelima, kesulitan belajar. Anak akan terganggu dalam konsentrasi belajarnya dan prestasi akademiknya akan menurun. Yang keenam, isolasi sosial. Anak akan menjadi tertutup dan tidak berani berinteraksi dengan siapa saja. Yang berikut dampak jangka panjang. Yang pertama, gangguan mental. Anak ketika dewasa akan menjadi depresi, kecemasan, atau gangguan stres atau trauma. Yang kedua, gangguan emosi. Anak ketika dewasa akan kesulitan mengelola emosi dan mengembangkan empati. Yang ketiga, perilaku kekerasan. Ketika dewasa, anak akan menjadi pelaku kekerasan. Yang keempat, trauma generasi. Trauma akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Berikutnya, dampak bagi pihak lain. Yang pertama, keluarga. Hubungan keluarga rusak, konflik, dan kekerasan meningkat. Yang kedua, bagi masyarakat, meningkatnya kekerasan kriminalitas. Kasus kekerasan oleh orang tua terhadap anak berkaitan erat dengan beberapa pasal, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A, Hak atas kehidupan, Pasal 28B, Hak atas perlindungan dari kekerasan, dan Pasal 31, Hak atas pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, Hak atas perlindungan, Pasal 12, Larangan kekerasan, dan Pasal 53, Sanksi pidana. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak. Berikutnya, Konvensi Hak-Hak Anak. Terdapat pada Pasal 19 Perlindungan dari Kekerasan, Pasal 28 Hak atas Pendidikan, Pasal 39 Pemulihan Korban. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan terdapat pada Pasal 16 Perlindungan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdapat pada Pasal 3 Hak atas Kehidupan, Kebebasan, dan Keselamatan Pribadi. Solusi dari masalah tersebut yaitu, pertama, adanya konseling dan terapi. Orang tua dan anak harus mendapatkan konseling dan terapi untuk mengatasi trauma dan memperbaiki hubungan. Yang kedua, adanya pengawasan dan perlindungan.
Lembaga perlindungan anak dan pihak berwenang harus memantau situasi dan melindungi anak. Yang ketiga, adanya pendidikan orang tua. Orang tua harus mendapatkan pendidikan tentang hak-hak anak dan teknik pengasuhan yang sehat. Yang keempat, dukungan sosial. Anak dan orang tua harus mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas. Yang kelima, adanya pengembangan kemampuan mengelola emosi atau mengontrol emosi. Orang tua harus belajar mengontrol atau mengelola emosi dan mengembangkan empati. Yang keenam, adanya kebijakan publik. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung perlindungan anak dan penghapusan kekerasan terhadap anak. Masukan dari saya mengenai masalah tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan kampanye kesadaran tentang hak anak dan dampak negatif kekerasan. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan pengasuhan positif ke dalam kurikulum sekolah. Yang ketiga, melibatkan komunitas dalam memantau dan melaporkan kasus kekerasan orang tua terhadap anak. Yang keempat, memperkuat program pemerintah dalam perlindungan anak.